Memang Allah memberikan suatu tangga tauhid untuk pengenalan dirinya. Ada yang dalam wujud akal, ada yang dalam wujud iman, ada juga yang dalam wujud ilmu. Ada juga di balik itu semua, yaitu di dalam ada dan ketiadaan. Pencapaian ketuhanan ini sesuatu hal yang sangat wajar oleh sebuah wujud manusia, asal manusia itu tahu siapa sebetulnya wujud dirinya yang sebenarnya. Dari makom-makom kehidupan yang dijadikan oleh Allah, maka manusia dibebaskan untuk mencari kedudukan dari makom-makom yang telah disiapkan. Ini yang dikatakan Allah itu dalam prasangka umatnya. Ada makom yang bersifat alam, ada juga makom yang bersifat makhluk, ada juga yang bersifat ruh, hayat, kekuatan, nama, dan sebagainya. Untuk mencapai fungsi dari sebuah tujuan Allah terhadap kodrat yang bernama diri, tentulah kita ingin tahu sebetulnya apa fungsi kita diwujudkan oleh Allah di muka bumi ini. Apa sebetulnya fungsi kita ini? Apakah sebuah makhluk untuk mengisi alam ini aja? Ataukah Allah hanya ingin melihat kamu hidup dan terus mati? Atau memang ada perjanjianmu dengan Allah? Inilah yang harus menjadi suatu hal yang sangat wajib. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, 3 kewajiban, hal yang wajib diketahui. Awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid mula jadi. Itu awalnya diri. Setelah ingin dia menjadi Tuhan, maka alif kedua, yaitu awaludin ma'rifatullah, maka telah bernama, jatuhlah ke iman. Kalau awal diri tadi adalah awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bi istighani, ini kodratnya ilmu. Tapi kalau sudah alif kedua awaludin ma'rifatullah, ini iman. Kalau hal iman ini kembali kepada prasangka, apakah iman ini berartikan sesuatu yang mengimani atau yang diimani atau beriman? Ini sangat relatif. Mana yang harus diimani, mana yang harus kita mendirikan iman, di mana saat iman itu bisa didirikan. Yang namanya iman tidak akan pernah mendapatkan kepastian wujud. Itu namanya iman. Yang ketiga, Allah memberikan fasilitas, yaitu adalah akal yang diindahkan oleh akidah dan akhlak. Akal adalah pertahanan kuat di dalam kehidupan diri. Keyakinan pun bisa diatur oleh akal. Akal adalah peringkat pertama yang sangat kuat yang direndahkan oleh orang-orang fasik. Kalau orang-orang fasik dia sangat merendahkan fungsi akal. Tapi Allah sangat memuliakannya. Kenapa? Apabila fi'lu mumkini aw tarkuhu, kata Allah. Apabila akalmu sudah takhluk dan berpikir mungkin, tidak ragu dan tidak bertanya-tanya lagi.
Inilah yang diminta oleh Allah. Maka dengan demikian mentauhidkan diri kepada Allah, kita harus melihat fungsi diri kita. Sebagai apa kita diwujudkan ke depan bumi ini? Kita dimaujudkan oleh Allah ke muka bumi ini. Dan yang lucunya, tidak ada perselisihan apabila kata-kata Allah menempatkan tentang kodrat ketuhanannya. Itu persis dengan keberadaan manusia. Kalaulah kita sadari lapisan-lapisan diri yang dijadikan oleh Allah dengan tujuan menyatakan la maujudun illallah, sesungguhnya semua yang kunyatakan adalah diriku, sehingga engkau tidak memiliki sesuatu apapun kecuali engkau menikmati sebuah wujud bernama diri yang kuamanahkan. Dengan demikian melaksanakan ketuhanan Tuhan terhadap kewajiban kepada manusia, maka manusia melaksanakan kewajiban Tuhan terhadap manusia, yaitu inna lillahi. Apa yang dimaksud inna lillahi? Keakuan ketuhanan, inna illahi, keakuan ketuhanan yang hayat ini semata dijaga dan betul-betul dijaga. Dari apa kita jaga? Dari keakuan keinsanan kita, keumatan. Penjagaan inilah Allah amanahkan muqarabatun firruhi, waspadai tentang siapa ruhmu, muqarabatun fil qalbi, waspadai dan jaga hatimu, muqarabatun fis sirri, waspadai dan jaga rahasia. Apa yang dimaksud oleh Allah? Karena tiga komponen ini adalah asal daripada usul diri kita semua. Sir, an-nasira wa anta sir. Engkau berasal dari rahasiaku, engkau rahasiaku, dan aku rahasia engkau. Innallaha innal insanu masyakinatur wala marido. Kamu berasal dari rahasiaku. Ingat itu. Yang kedua firuhi. Kalau ruhi alif sudah dinaikkan kasrai, berarti hayat. Mana hayatnya Allah? Apakah kita ini bukan hayatnya Allah? Itu dijaga. Jangan sekali-kali merasa hayat sendiri. Ini hayati, hayatihi. Nah, yang ketiga itu mukharabatun fil qalbi tadi. Ini makom. Manusia itu Allahu a'lam, makomnya Allah. Qalbi mu'mini baitullah. Untuk menjaga hal ini, kita melihat fungsi diri kita. Apa fungsi diri kita? Adalah mendirikan dan membawakan hayatnya Allah sebagai wujudnya. Untuk apa? Diseru semua sekalian alam untuk beribadah kepada Allah. Terus bagaimana bisa semua beribadah kepada Allah? Melalui apa dan seperti apa ibadahnya? Inilah yang dikatakan dengan kubah Ka'bah Baitullah.
Manusia ini adalah sebuah rumah, sebuah batinnya Allah yang hak dan sah, Baitullah. Berarti pedoman dari sekalian alam, penampakan wujud dari kalam-kalamnya Allah kepada semua alam adalah di wujud hayatnya Allah. Mana dasar ketuhanan di wujudnya diri kita ini sehingga semua alam menyeru kepada Allah melalui utusannya Allah, khalifatullah. Dasar bertuhan itu adalah kiblat. Bagaimana cara kita menyediakan kiblat kepada Allah oleh seruan oleh sekalian alam? Kalau manusia sudah bagian hayatnya Allah, tidak akan pernah mencari diri, akan ketemu diri. Diri itu adalah rahasia besar yang tidak akan pernah terungkap. Karena mencari diri dapat Tuhan, mencari Tuhan dapat diri. Tetapi mengenai Rabbil Alamin, fungsi Tuhan oleh sekalian alam harus melalui Ka'bah, kiblatullah wal kubah. Inilah markubahnya Allah. Beranazir sebagai Amirul Mukmin, penghulu dari sekalian alam dan hidup. Ma'ul hayat, ruhul azuma, sumber dari semua yang hidup di muka bumi ini. Inilah wujudullah. Inilah yang dikatakan wujudullah. Inilah manusia. Al-wujudun illallah. Tinggal lagi kita harus mencari. Kalau perwalian sebagai ma'ul hayat sudah cukup tubuh untuk mewakili setiap ruh. Ini yang dikatakan jasad melihat kepada ruh, atau dibalik ruh juga melihat kepada jasad. Berarti jasad sudah bisa mewakili semua ruh. Bagaimana dengan ruh? Ruh ini berasal ala firuhi ulun narun. Ruh itu berasal dari nur. Maka nur adalah hayatnya Allah. Mana hayatnya nurnya Allah? Inilah wujud. Inilah penampakan. Penampakan diri adalah hayatnya Allah sebagai makhluk. Sebagai makhluknya Allah. Inilah jasad. Ini yang menentukan sekali. Apabila keadaan kodrat diri sebuah jasad tidak menjadi suatu nikmat wakil wa nikmat nasyir, maka alam tidak akan pernah menyembah Allah kalau ma'ul hayatnya tidak bisa menjadi imamnya untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah. Ini alam akan bersifat terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena khalifahnya tidak membawa dia beribadah kepada Allah. Kalau enggak, untuk apa jasad ini kita sandang? Baik buruk alam ini tergantung kepada kehidupan kita. Hubungan vertikalnya sangat kuat. Di mana kita fungsikan? Inilah yang dikatakan dengan ruhul azma, sumber dari sekalian hidup adalah diri, hayat. Maka dengan demikian mendirikan kiblat pada diri
dasar semua alam akan menyembah Allah. Menyembah. Jadi kalau kita tanya, apakah air, api, angin, tanah itu sembahyang? Iya, dia sembahyang. Bagaimana caranya menyembah? Inilah perjalanan batinnya Allah tadi. Ba'da. Yang melaksanakan tajalli di dalam salat, bergeraklah seorang khalifahnya Allah, alif aftar, nyata, yang disebut dengan ta'ala, sifat menyembah bagi wujud Tuhan. Rabbana lakal hamdu minus samawati wa mil ard, atas nama alam, bersujud dan menyembah memohon ampun alam dari siapa yang bergerak di dalam solat tadi. Inilah seorang nikmat wakil, khalifatullah, di dalam membimbing hayat alam ini, bergerak, sujud, rukuk, berdiri. Inilah yang dipimpin dalam kodrat yang kita sebut dengan kodrat yang menyembah, alam yang memuji, itu disebut dengan wujudun al-Muhammadun. Wujudun al-Muhammadun. Itulah Muhammad yang menyembah Rabbil alamin dan rahmatan fil alamin. Wujudku sendiri yang bisa menyembahku. Barulah nanti di sini terjadi qabla mutu antam mutu. Sifat alam adalah mati, dia menyembah dengan kematiannya. Makanya kita tadi sudah melipat tangan, qabla mutu antam mutu. Terus siapa yang hidup? Inilah hayatnya Allah, batinnya. Ini yang dikatakan dengan diri An-Nasir. Ini yang tersirat, ruh dari Allah, disebut dengan ruhani, ruhku. Datanglah ruhku menghadap kepadaku. Kenapa? Inilah dohirnya Allah, zahiru. Kita membuktikan zahirunya apa? Yang bergerak di dalam melaksanakan rakaat ini adalah imaminullah, imam besar bagi sekalian alam. Geraknya, kodratnya. Tapi yang melaksanakan ijab hakikat adalah berdirinya Tuhan yang tidak akan pernah dia ruku kepada siapapun. Inilah ketunggalannya, wujud. Itu yang sir. Dikatakan alif natijah. Dia ada, tapi tak terlihat. Yang bergerak menghadap kepada yang diam. Yang diam menjaga ketuhanannya dan menerima penyembahannya. Inilah lam alif, lam jalalah, yang dimakamkan kepada Bakah Ka'bah Baitullah, atau dikatakan dengan markubah. Lam jalalah adalah aras Baitullah, batinnya Allah. Ini yang dikatakan Baitullah. Sementara alif adalah sirnya Allah. Apabila sirnya sudah berpadu dengan kekuatannya, lam jalalah, tersiratnya alif menjadi suatu kodrat rahasia, dinamakan batinul hayat. Inilah batinul hayat, yaitu sebuah batin yang hidup.
Dengan demikian kita sudah bisa melihat fungsi diri kita sebagai ma'ul hayat. Lam jalalah akan mengantarkan sumber daripada semua alam, hayat dari semua alam. Lam jalalah disebut juga dengan lam alif. Alamnya alif. Berarti di sini kita sudah melihat bagaimana bertajalinya satu nadinya lam alif lam jalalah ini menjadi satu nadi, dan disebutlah makom ini dengan markubah atau Ka'bah atau pedoman kiblatullah. Dan Baitullah adalah jalalah yang sangat kuat. Berdiri dengan gagahnya alif, segala tersirat berhumul kepada kodrat alif. Apabila telah didirikan di antara keduanya lam alif yang disebut dengan Baitullah, yang akan mewujud berwujud Ka'batullah. Ini yang dikatakan markubah atau kiblat. Nah, wujud dari hal tersebutlah memiliki hak dan wewenang ketuhanan mutlak. Lam alif. Nah, ini yang ditandakan keberadaan ketuhanan dari lam alif, dan tidak memiliki gerak siapapun dari kecuali gerakku sendiri. Disinilah fungsinya yang dikatakan sebuah tauhid ketuhanan yang disebut dengan Hamzah. Hamzah adalah suatu makom, menandakan sebuah makom tauhid tertinggi. Kalau alif ini kita lihat, apabila di atasnya ada Hamzah, maka alif ini dipanggil dengan A. Inilah menandakan martabat ketuhanannya. Jadi wujud batin sir, batin dan sir markubah dan Baitullah tadi. Baitullah dan sirullah dalam perjalanannya bermartabat Hamzah dan berkedudukan sebagai rumahnya Allah. Ini yang disebut khalbi, atau dalam hijaiyah dibaca dengan ya. Maka kesempurnaan lam alif Hamzah iya. Apabila kita bisa melihat kodrat itu, maka disinilah kita boleh berbicara dengan pandangan. Inilah yang dinyatakan dan dihayatkan, ditajalikan dan didirikan. Maka semua alam akan tunduk dan taat. Kalau sudah berdiri alam alif hamzahiyah, maka wujud dari kata tersebut menjadi kiblatullah. Wujud daripada kalam itu akan menjadi kiblatullah, dan diberikan suatu anazir fil wadzirun, penampakan wujud ini. Inilah dikatakan wujud, yaitu az-zahiru. Dengan adanya perpaduan sir dan batin markubah tadi, batin Baitullah,
melahirkan keakuan. Aku. Lam alif la. Maka disinilah hu jatuhnya menjadi keakuan. Siapa aku? Maka mereka akan melihat. Inilah wujudku. Wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Ini yang dikatakan la mawjudun illallah. Jadi kalau kita sudah memahami demikian, maka dia bertasbih siang dan malam. Allah, 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 Allah. Maka semua alam akan menyeru dengan la ilaha illallah. Tidak pernah kami lihat yang nyata selain ini. Tidak ada yang nyata di mata kami melain Engkau ya Allah. Allah, akulah Allah. Kemuliaan Allah akan turun ke diri kita dan menyempurnakan ibadah semua alam. Dan kita hanya menjaga sebagai saksi bagi dirinya, saksi bagi wujud itu sendiri. Cukuplah engkau saksi bagiku. Maka kita menyaksikan bagaimana alam ini menyeru dan menjunjung tinggi kepada rahmatan fil alamin, yang selalu Allah, Allah memuji atau Muhammad. Maka kodrat itu disebut Muhammad karena kalam itu tidak pernah berhenti memuji. Dengan demikian mulailah kita berhubungan komunikasi batin dengan seruan seluruh alam. Dengan kita melihat pada dada kita berdiri gagahnya suatu batin Allah, nafas, dan berkalamlah alam menyeru sirnya Allah, nafas. Maka memberikan penampakanlah sebagai pedoman kiblat bagi sekalian alam. Jadi kalau kita sholat, nah itulah dia. Bagaimana perjalanan ba'da tadi? Ba itu adalah batin, bara'ah atau bakah. Dal itu adalah suatu perjalanan. Bagaimana perjalanan batin itu? Melihat kepada wujudnya yang ada di dalam Al-Fatihah. Maka disitulah mereka menyeru, ridholah ya Allah. Maka yang berdiri di dalam Al-Fatihah akan menjawab amin atau aku. Disinilah indahnya perjalanan batinnya Allah. Markubah Ka'bah Baitullah. Inilah fungsi diri kita, membawa martabat ketuhanan untuk seruan oleh sekalian alam. Tapi kalau sudah mengkaji kepada sebuah wujud, tidak akan pernah dikaji wujud dan maujud. Tapi kalau kita kaji wujud, sudah pasti maujud adalah penampakannya. Alam tidak akan pernah murka kepada kiblatnya. Tapi sayang, mungkin lebih jauh, kiblat ini juga sudah tidak lagi menjadi kiblat alam, tetapi seorang yang mengaku bisa dan menari-nari di depan alam. Seorang yang mengaku tahu dan menari-nari di depan alam, dia tidak melihat lagi wujud Allah pada dirinya, tetapi dia melihat wujudnya sendiri dalam menyampaikan ilmu pengetahuannya. Hati-hati, hakmu tetap akan hakmu.
yang tidak hakmu selalu tidak akan menjadi hak. Jangan berbuat baik dengan mentiadakan Allah, tapi dirikanlah kebenaran dengan mentiadakan diri dan mewujudkan segalanya, yaitu sifatullah. Kalau kita bercerita Allah, bercerita diri, artinya ada dan tiada. Belajarlah mengkaji yang ada dengan mentiadakan diri. Perhatikan baik-baik gerak yang tidak berhenti dalam dirimu. Napas dan jantungmu adalah tajalli Allah. Seruan yang tidak berhenti kepada siang dan malam, kepada seluruh alam. Maka belajarlah kita bagaimana mendirikan hakikinya hakikat Allah, sehingga menjadi hayatnya Allah. Insya Allah belajarlah menerima keberadaan pernyataan Allah terhadap diri kita.